Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 9. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil analisis kelompok kami yang berjudul Analisis Implementasi Hand Hygiene dan Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Siloam Hospital Lipo Village. Dalam dunia pelayanan kesehatan, keselamatan pasien atau patient safety merupakan pilar utama mutu pelayanan rumah sakit. Namun, rumah sakit juga menjadi tempat dengan potensi tinggi terhadap penularan infeksi. Berdasarkan standar World Health Organization atau WHO, salah satu metode yang paling utama, efisien dan ekonomis untuk memutus rantai penyebaran mikroorganisme adalah melalui kebersihan tangan atau hand hygiene. Melalui pengamatan langsung yang kami lakukan di Siloam Hospital Lipo Village, kami melihat bagaimana rumah sakit ini berkomitmen menerapkan program pencegahan dan pengendalian infeksi atau PPI. Mulai dari penyediaan fasilitas hingga media edukasi protokol kesehatan. Nah, disinilah kami tertarik untuk mengevaluasi lebih dalam sejauh mana kira-kira implementasi tersebut berjalan di lapangan. Masuk ke landasan teori, pencegahan dan pengendalian infeksi atau PPI merupakan serangkaian tindakan terencana untuk menekan risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan atau healthcare associated infection. Jika program PPI gagal, dampaknya bisa sangat fatal, mulai dari perpanjang waktu rawat, pembengkakan biaya medis, hingga meningkatnya angka kematian pasien. Oleh karena itu, penggunaan alcohol-based hand rub bisa menjadi pilihan utama di fasilitas kesehatan. Mengapa? Karena alcohol-based hand rub memiliki aksesibilitas yang tinggi, efisien dari segi waktu jika dibandingkan mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, serta sangat ampuh dalam mengeradikasi mikroorganisme patogen pada kulit. Selain ketersediaan fasilitas fisik, elemen penunjang yang tidak kalah penting adalah strategi edukasi kesehatan melalui media visual seperti poster. Berdasarkan teori, media cetak seperti poster berfungsi sebagai visual reminder atau pengingat visual yang konstan. Hal ini sangat krusial untuk menstimulasi perubahan perilaku dan mengondisikan kepatuhan seluruh individu di lingkungan rumah sakit, mulai dari tenaga kesehatan, pasien, hingga pengunjung. Kelompok kami telah melihat kondisi real di lapangan. Nah, kami melakukan penelitian deskriptif observasional dengan pendekatan kualitatif di Siloam Hospital Lipo Village. Kami menggunakan instrumen berupa lembar observasi serta perangkat dokumentasi untuk menghimpun data secara objektif. Berdasarkan hasil observasi langsung kami, ditemukan beberapa fakta yang penting, yaitu yang pertama, aksesibilitas fasilitas, yaitu Siloam Hospital Lipo Village sudah sangat baik dalam menyediakan cairan pembersih tangan berbasis alkohol atau ABHR di titik-titik strategis dan juga mudah untuk dijangkau. Lalu yang kedua yaitu standarisasi prosedurnya. Pihak rumah sakit telah melengkapinya dengan poster panduan visual 6 langkah cuci tangan yaitu dengan standar WHO. Lalu yang ketiga, penyebaran informasinya. Poster mengenai kewajiban menggunakan masker dan pentingnya menjaga higienitas tersebar dengan jelas di area publik dan di tempat-tempat tertentu ya. Lalu yang keempat yaitu budaya keselamatannya. Kami juga melihat adanya integritas informasi mengenai model praktik keperawatan profesional yang berfokus pada keselamatan pasien yaitu patient center care. Dari hasil temuan tersebut, kelompok kami melakukan analisis kritis mengenai kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihannya, penempatan fasilitas ABHR yang strategis di Siloam Hospital Lipo Village ini sudah sangat selaras dengan prinsip Global IPC atau Infection Prevention and Control dari WHO untuk memutus rantai transmisi infeksi. Media edukasi visual yang dipajang juga sangat komunikatif untuk membangun safety culture. Namun, di sisi lain, kami juga mengidentifikasi kekurangan dan peluang peningkatan. Sekedar menyediakan fasilitas fisik tidak menjamin keberhasilan PPI secara mutlak karena faktor perilaku individu yang seringkali fluktuatif di lapangan. Saat ini, pengawasan di lapangan masih bersifat manual. Rumah sakit belum mengoptimalkan metode pemantauan berbasis digital. Selain itu, ketergantungan pada media edukasi cetak atau poster statis memiliki keterbatasan dalam mempertahankan atensi audiens jangka panjang.
Sebagai kesimpulan, implementasi program PPI di Siloam Hospital Lipo Village secara umum telah berjalan secara optimal dan memenuhi standar regulasi pemenuhan sarana preventif. Namun, transisi dari pemenuhan fasilitas fisik menuju penguatan budaya patuh secara aktif merupakan hal yang harus terus ditingkatkan. Nah, oleh karena itu, kelompok kami menyarankan agar pihak rumah sakit mulai mendiversifikasi media edukasi secara inovatif, misalnya nih memanfaatkan media audio visual di ruang tunggu, memasang QR code interaktif, serta memperketat mekanisme audit kepatuhan, yaitu compliance audit secara berkala. Bagi kita sebagai mahasiswa keperawatan, mari jadikan prinsip PPI ini sebagai fondasi utama keselamatan kelak saat menjalankan praktik klinik di rumah sakit. Terima kasih.